Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, perkenalkan nama saya Aurelia Tiffany Putri dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A dengan NIM 21050-116. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ilmu teknologi kemaritiman. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan berjudul Sumber Daya Alam Maritim di Indonesia dan Kepulauan Riau. Sumber daya alam maritim adalah mencakup semua sumber kekayaan alam atau SKA maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, pemersatu, media pertahanan, dan lain-lain. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km. Dilansir dari situs Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, dengan memiliki luas lautan menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, namun meliputi juga berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Berikut ini beberapa potensi sumber daya maritim di Indonesia. Yang pertama, perikanan. Luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km. Dengan luas lautan yang cukup besar, jumlah ikan yang memiliki potensi lautan Indonesia cukup banyak. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut, baik untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Cara lain untuk terus melestarikan ikan yang ada di laut dengan melakukan budidaya. Tak hanya ikan, kerang-kerangan, rumput laut, dan tentunya karang juga menjadi tempat tinggal ikan laut. Yang kedua, ada perhubungan laut. Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan, sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut akan membangun kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan koneksi antar pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pariwisata. Setiap pantai di berbagai daerah selalu menawarkan keindahannya masing-masing, sehingga menjadi potensi sebagai tempat wisata. Jika selama ini banyak wisatawan mancanegara mengenal Bali sebagai tempat wisata laut dan pantai yang menarik dan eksotis, sekarang Indonesia sudah memiliki banyak pantai sebagai pilihannya. Terus ada pertambangan dan energi. 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di bawah lepas pantai dan pesisir. Selain itu juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, biji besi, dan lain-lain. Arus laut, suhu, serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya Ocean Thermal Energy Convention atau OTEC. Terus yang terakhir ada kelautan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia, sehingga Indonesia bisa tergabung dalam Coral Triangle Initiative atau CTI. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia, dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Luasnya mencapai 33.000 km persegi atau kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia. Terus potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan. Terdapat kekayaan alam dari sumber daya laut lain dan sumber daya pesisir di antaranya sebagai berikut. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat ada perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil, sementara di kawasan Indonesia Timur, rata-rata kedalaman laut 4.000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan di lautan, penduduk Indonesia melakukan budidaya ikan di daerah pesisir.
Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di tambak adalah ikan bandeng dan udang. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung muara, sungai, atau laguna. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar, yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Tetapi hutan mangrove di Indonesia tidak tersebar secara merata. Terus ada terumbu karang. Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terus bagaimana dengan sumber daya alam maritim yang ada di Kepulauan Riau? Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau atau KEPI adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut KEPI adalah kelompok sumber daya ikan pelagi seperti tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal seperti kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan karang seperti kerapu, baronang, napoleon, dan sebagainya. Sumber daya moluska seperti cumi-cumi, sotong, dan sebagainya, dan kelompok sumber daya krustase seperti kepiting, rajungan, dan kelompok sumber daya udang lainnya. Terus sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan, tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi, Natuna bagian utara, Natuna bagian timur, serta Natuna bagian timur laut yang letaknya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai tersebar di Kabupaten Natuna, Anambas, Karimun, Lingga, Batam, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Terus bagaimana dengan pola pikir masyarakat untuk membangun kawasan wisata laut di pemukiman? Pembangunan pantai sebagai tempat wisata bagi masyarakat mengharuskan pengelolaan lingkungan secara baik, karena pariwisata menuntut kebersihan lingkungan yang sangat tinggi. Kebersihan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja atau lembaga pengelola pariwisata. Hal ini harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi pengelolaan kawasan sehingga tercipta yang wisata pantai yang melibatkan masyarakat sekitar dan sekaligus kelestariannya terjaga. Kawasan pantai yang dibangun menjadi tempat wisata akan mengalami perubahan lingkungan baik secara nyata maupun tidak. Terlebih apabila pembangunan kawasan pantai diikuti dengan beberapa aktivitas lain seperti tempat pemukiman, pelelangan ikan, kuliner, masakan laut, dan sekaligus menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata atau kekhilafan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.